Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilya Fitriani dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan anak yang diampu oleh dosen Ibu Tisna Syafnita SPD MPD. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang disleksia yang terdiri dari 3 pertanyaan. Yang pertama, sebelum masuk ke pertanyaan, tentu kita harus mengetahui apa itu disleksia. Disleksia adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan belajar yang menyebabkan masalah pada proses menulis, mengeja, berbicara, dan membaca. Kondisi ini termasuk dalam gangguan saraf di bagian batang otak yang berfungsi memproses bahasa. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama yaitu, apakah disleksia bisa disembuhkan? Jelaskan dan kaitkan dengan pendapat para ahli, serta penelitian dan contoh kasus jika ada. Kondisi ini tidak dapat disembuhkan, yang artinya disleksia adalah masalah seumur hidup. Meskipun begitu, disleksia masih bisa diatasi dengan cara melakukan terapi dan treatment yang tepat. Disleksia akan dapat disembuhkan, tapi tidak secara keseluruhan. Menurut pendapat Martini, Jamaris mendefinisikan disleksia sebagai kondisi yang berkaitan dengan kemampuan membaca yang sangat tidak memuaskan. Individu yang mengalami disleksia memiliki IQ normal, bahkan di atas normal, akan tetapi memiliki kemampuan membaca 1 atau 1,5 tingkat di bawah IQ-nya. Yang kedua yaitu, apakah anak-anak yang menderita disleksia akan selamanya tidak bisa membaca dan menulis? Jawabannya tidak, karena kondisi disleksia adalah di mana seseorang mengalami kesulitan belajar yang menyebabkan masalah pada proses menulis, mengeja, berbicara, dan membaca. Kondisi ini termasuk dalam gangguan saraf di bagian batang otak yang berfungsi memproses bahasa. Menurut Brian, disleksia adalah suatu bentuk kesulitan dalam mempelajari komponen-komponen kata dan kalimat yang secara historis menunjukkan perkembangan bahasa yang lambat dan hampir selalu bermasalah dalam menulis dan mengeja, serta kesulitan dalam mempelajari sistem represional, misalnya berkenaan dengan waktu, arah, dan masa. Yang ketiga yaitu, treatment apa yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru untuk membantu anak yang dengan disleksia? Yang dapat dilakukan adalah yang pertama dengan terapi wicara. Terapi wicara pada anak disleksia disesuaikan pada area yang dianggap bermasalah. Terapis akan membantu mengajari kesadaran fonologis yang mengacu pada kesadaran tentang struktur kata-kata yang tepat. Yang kedua yaitu terapi multisensori. Dengan metode ini, anak akan belajar melalui lebih dari 1 indera. Sebagian besar dilakukan dengan menggunakan penglihatan, pendengaran, kinetik, dan sentuhan. Yang ketiga yaitu dengan program membaca. Ada banyak program membaca yang dapat membantu anak disleksia. Schruger mengatakan bahwa yang terpenting dalam program ini adalah anak nyaman membaca, sebab tak semua anak menyukainya. Sebagai gantinya, Schruger menekankan bahwa salah satu cara terpenting untuk membantu anak-anak dengan disleksia adalah membuat mereka lebih nyaman membaca. Ini dapat dilakukan dengan merayakan kemenangan dan prestasi anak sambil sedikit fokus untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang terakhir yaitu dengan yoga. Latihan yoga dikatakan memiliki banyak manfaat bagi anak disleksia. Meski hanya sedikit penelitian langsung mengenai ini, banyak penelitian yang menyoroti manfaat untuk aspek-aspek tertentu dari kondisi disleksia. Baiklah, sebanyak itu yang dapat saya sampaikan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.